Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Salsabila dengan NIM 2503010108. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai proses transfer ilmu, menekankan penyampaian materi dari guru ke siswa, sehingga siswa cenderung pasif dan pembelajaran berfokus pada hafalan serta nilai ujian. Sementara itu, pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya memandangi pendidikan sebagai upaya mengembangkan potensi intelektual, sikap, moral, dan keterampilan sosial peserta didik. Implikasinya, sekolah tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga membentuk karakter, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Nah, yang kedua ada kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan praktik di lapangan disebabkan oleh faktor struktural dan kultural. Faktor struktural meliputi ketimpangan fasilitas pendidikan, kualitas guru yang belum merata, serta kebijakan yang sering berubah. Faktor kultural meliputi budaya, belajar yang masih berorientasi pada nilai dan kelulusan semata. Contohnya itu pendidikan karakter menjadi tujuan nasional, tetapi di sekolah masih lebih menekankan pencapaian nilai ujian. Nah, yang ketiga ada pendidikan sebagai agen perubahan sosial, berperan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan mobilitas sosial masyarakat, misalnya melalui pendidikan yang membuka peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi. Pendidikan sebagai alat reproduksi sosial terjadi ketika sistem pendidikan mempertahankan ketimpangan sosial, seperti akses pendidikan berkualitas yang lebih mudah bagi kelompok ekonomi atas. Di Indonesia, hal ini terlihat dari perbedaan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Nah, yang keempat ada keluarga berperan membentuk karakter dasar, nilai moral, dan kebiasaan anak. Sekolah berperan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap disiplin melalui pendidikan formal. Masyarakat berperan memperkuat nilai sosial dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi optimal, misalnya keluarga kurang memberikan perhatian, maka perkembangan karakter dan perilaku peserta didik dapat terganggu. Nah, yang kelima ada perubahan kurikulum yang terlalu sering berdampak pada guru. Guru mengalami kesulitan adaptasi karena harus mempelajari kurikulum baru, menyesuaikan metode pembelajaran, serta beban administrasi. Yang B. Peserta didik. Peserta didik dapat mengalami kebingungan karena perubahan sistem pembelajaran, materi dan penilaian yang belum sepenuhnya dipahami. C. Mutu pendidikan. Mutu pendidikan menjadi kurang stabil karena implementasi kurikulum belum berjalan optimal, tetapi sudah diganti dengan kebijakan baru. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.